rekan-rekan, kali ini kita akan belajar menggunakan beberapa tools dasar dalam menggambar pada software 3D SketchUp. Pertama-tama, agar memudahkan kita mendesain, arahkan kursor mouse pada toolbar, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih Large Toolset. Kemudian akan muncul di sebelah kiri tampilan SketchUp rekan-rekan, kumpulan tools dasar yang pada umumnya digunakan untuk mendesain. Tampilan awal SketchUp merupakan perspektif 3 dimensi dengan 3 sumbu. Sebelum kita mendesain 3D dalam SketchUp, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu konsep menggambar 2D atau 2 dimensi. Caranya, klik menu kamera, pilih Parallel Projection, selanjutnya pada menu yang sama pilih Standard Views dan klik Top. Maka tampilan SketchUp akan menjadi 2 dimensi seperti ini, di mana garis merah sebagai sumbu X dan garis hijau sebagai sumbu Y. Kemudian kita bisa gunakan tool Pen untuk menggeser posisi tampilan secara random. Dengan klik tahan atau hold klik pada mouse rekan-rekan sekalian, kemudian diarahkan sesuai tampilan yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk memilih objek, rekan-rekan bisa menggunakan tool Select atau bergambar kursor di toolbar kiri atas. Objek akan berwarna biru seperti ini apabila rekan-rekan telah memilih atau mengaktifkan objek tersebut. Untuk menghapus objek, rekan-rekan bisa menggunakan tool Eraser, lalu klik pada objek yang aktif. Atau lebih mudahnya, rekan-rekan bisa menekan tombol Delete pada objek yang aktif. Selanjutnya, untuk menggambar garis, ada 2 pilihan tools yang bisa rekan-rekan gunakan. Yang pertama adalah tool Line, dan selanjutnya adalah Freehand. Pertama, kita gunakan Line hanya untuk menggambar garis lurus. Ketika rekan-rekan telah mengklik Line, rekan-rekan kemudian dapat mengarahkan garis sejajar sumbu X atau sumbu Y. Kemudian untuk ukuran panjang, tinggal menuliskan angka dalam satuan panjang meter, kemudian tekan Enter. Panjang garis yang kita buat dapat dilihat di kolom length atau panjang di sebelah kanan bawah aplikasi SketchUp rekan-rekan. Dan untuk membuat garis sama panjang, rekan-rekan bisa mengarahkan terlebih dahulu ke garis di bawahnya. Selanjutnya, ketika kita buat garis yang terhubung seperti ini, maka secara otomatis gambar vektor akan berubah menjadi poligon dan menjadi sebuah bidang datar berwarna dasar putih seperti ini. Selanjutnya kita coba tool Freehand. Kita dapat menggambar garis yang random seperti layaknya menulis. Caranya klik tahan atau hold klik pada mouse rekan-rekan sambil mengarahkan kursor pensil untuk menggambar garis sesuai keinginan. Untuk memilih dan mengaktifkan beberapa garis yang terhubung jadi satu seperti ini, rekan-rekan bisa triple klik pada objek garis yang dipilih, agar bisa mengeksekusi beberapa garis sekaligus seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat garis melengkung, ada beberapa tools seperti ini. Pertama adalah tool Arc, untuk menggambar garis lengkung melingkar dengan acuan panjang jari-jari lingkaran. Setelah menentukan panjang jari-jarinya, maka rekan-rekan kemudian bisa menginput nilai radius garis melingkar yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini kita input radiusnya 180 derajat. Tuliskan angka 180, kemudian tekan Enter. Selanjutnya kita gunakan tool 2-point arc. Prinsipnya rekan-rekan terlebih dahulu menentukan panjang garis. Kemudian kita lengkungkan dengan acuan titik tengah pada garis tersebut seperti ini. Kemudian untuk tool 3-point arch, kita buat garis lengkung dengan mengacu pada titik tengah garis sebagai sumbu lengkung. Dapat dilihat seperti ini. Tools garis lengkung melingkar yang terakhir adalah Pipe. Pada tools ini dapat dibuat bagian dari bidang datar lingkaran, mengacu pada panjang jari-jari lingkaran dan rotasi putaran lingkaran, seperti ini contohnya.
beberapa objek, klik tahan atau hold klik pada mouse rekan-rekan, kemudian arahkan batas pilih hingga mengakomodir keseluruhan objek yang ingin dieksekusi. Oke, lanjut. Kita akan coba tools untuk membuat bidang datar. Kita gunakan tool shape. Terdapat 4 tools di dalamnya. Yang pertama rectangle untuk membuat bidang persegi dengan input kombinasi data panjang, koma, lebar seperti ini. Kedua, rotate rectangle. Terlebih dahulu input data panjang satu persatu untuk kedua sisi yang sejajar seperti ini. Ketiga, circle, membuat bidang lingkaran dengan menginput data panjang jari-jari lingkaran seperti ini. Terakhir adalah polygon, dibuat dengan terlebih dahulu input data jumlah sisi bidang. Sebagai contoh, saya buat 4 sisi menjadi bujur sangkar, 6 dan 8 sisi menjadi segi 6 dan segi 8 seperti ini. Agar bidang yang sudah dibuat tidak mudah rusak, misalnya terhapus garisnya, maka kita perlu buat menjadi grup. Caranya blok keseluruhan objek atau triple klik pada objek, kemudian klik kanan pada mouse dan pilih make group. Dengan trik grup ini, kita akan lebih mudah untuk mengelola suatu model yang terdiri dari beberapa objek. Selanjutnya kita akan coba tool offset. Tool ini digunakan untuk membuat duplikat bentuk atau garis objek suatu bidang menuju lebih besar ataupun lebih kecil. Caranya dengan terlebih dahulu mengklik isi bidang yang ingin diduplikat, kemudian arahkan kursor ke arah luar atau ke arah dalam bidang seperti ini. Selanjutnya ada tool move untuk memindahkan objek. Dengan terlebih dahulu mengklik titik acuan perpindahannya seperti ini. Kemudian ada tool rotate untuk memutar objek. Dengan terlebih dahulu mengklik titik acuan sumbu putarnya, kemudian diarahkan berputar searah atau berlawanan arah jarum jam, atau lebih mudahnya dengan menginput nilai sudut rotasinya. Terakhir, tool scale untuk merubah skala objek gambar seperti ini. Selanjutnya ada tool tape measure untuk melihat ukuran objek garis lurus. Kemudian tool text untuk memberikan label informasi pada suatu objek. Dan juga tool paint bucket untuk memberikan warna atau material suatu objek. Dalam memberikan warna pada objek, terdapat beberapa jenis pewarnaan dan material seperti yang dapat dilihat di sini.
pengaturan layar aktif, ada tool zoom yang difungsikan untuk memperbesar atau memperkecil layar tampilan. Ada juga tool zoom extends untuk menampilkan seluruh objek yang ada di area gambar agar dapat ditampilkan di layar monitor. Oke, sekarang kita masuk dalam latihan menggambar 3D atau 3 dimensi. Diawali dengan tampilan perspektif yang menampilkan 3 sumbu. Garis merah dengan sumbu X, garis hijau dengan sumbu Y, dan garis biru sebagai sumbu Z. Seluruh tools yang telah dijelaskan dalam penggambaran 2D sebelumnya juga dapat digunakan dalam menggambar 3D. Misalnya, menggambar garis dengan tool line dapat digunakan dengan menyesuaikan terhadap sumbu X, Y, Z yang ada. Kemudian tool pen bisa juga digunakan untuk menggeser-geser tampilan perspektif 3D seperti ini. Dan tool yang khusus digunakan untuk mengubah sudut pandang perspektif 3D adalah tool orbit seperti ini. Selanjutnya dalam menggambar 3D, objek 2 dimensi yang telah dibuat sebelumnya juga dapat dibentuk menjadi objek 3D dengan menggunakan tool push and pull seperti ini. Caranya dengan mengarahkan kursor push and pull ke salah satu sisi bidang, kemudian klik dan tarik ke arah vertikal atau horizontal sesuai ukurannya seperti ini. Sama halnya yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa agar mempermudah pengelolaan objek, diperlukan fitur grouping agar model tidak mudah rusak. Selanjutnya ada juga tool Follow Me yang digunakan untuk menciptakan model 3D yang dibuat melalui objek bidang 2D. Prinsipnya mirip dengan tool Push and Pull sebelumnya, hanya tool Follow Me ini mengikuti acuan garis seperti ini. Terakhir, tool dasar yang biasa digunakan adalah copy paste. Pilih objek yang akan diduplikat, kemudian tekan tombol Ctrl C pada keyboard untuk copy,
dan tekan Ctrl V untuk paste. Cara lain untuk copy paste ini adalah dengan menggunakan tool move. Pertama pilih objek, kemudian tekan tahan atau hold klik tombol kontrol pada keyboard, lalu klik titik acuan awal untuk duplikat perpindahan. Kemudian arahkan kursor pada klik penempatan objek duplikat. Demikian tutorial singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Selamat mendesain!